Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Grasya Waluko, Stambuk F22119052. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data yang digunakan dalam sebuah jurnal, yaitu oleh Amuis pada tahun 2010 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Nah, dalam jurnal ini yang membahas tentang perancangan dari sebuah bangunan, yaitu bangunan Islamic Center di Kota Malang. Nah, dalam metode pengumpulan data, ia menggunakan dua metode, yaitu yang pertama survei lapangan dan yang kedua yaitu studi banding. Dan yang akan saya jelaskan saat ini yaitu tentang metode pengumpulan data, yaitu survei lapangan. Nah, survei lapangan atau survei lokasi adalah tahapan awal yang sangat penting dalam merencanakan atau ingin merancang suatu kegiatan perancangan proyek atau suatu bangunan. Nah, fungsinya yaitu yang pertama, untuk dapat melakukan pengukuran ulang terhadap kondisi lapangan sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan terutama pada dimensi coupling dan pada gambar existing. Nah, kemudian yang berikutnya atau yang kedua yaitu untuk menentukan titik ketinggian atau elevasi pada bangunan yang nantinya akan dibangun. Kemudian yang ketiga untuk mempelajari kondisi-kondisi lapangan, yaitu seperti lingkungan sekitar, batas-batas lahan, ataupun data-data lainnya yang menunjang dalam pembuatan desain. Dan kemudian yang keempat yaitu untuk memudahkan dalam analisa lapangan, termasuk wawancara dengan owner mengenai keinginan desain yang akan dibuat. Nah, dalam metode pengumpulan data oleh Amuis ini ia menggunakan survei lapangan, yaitu untuk jenis data yang dicari adalah kondisi tapak, suasana tapak, keadaan fisik tapak, dan kehidupan sosial masyarakat yang ada di sekitar tapak. Dan dalam pengumpulan atau dalam survei kali ini, ia memperolehnya dari masyarakat di sekitar Islamic Center, pengelola Islamic Center, pengunjung Islamic Center, dan dinas terkait yang ada di sekitarnya. Ya, jadi demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Divan Harunisa, Stambuk F221190044. Jadi, saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Menurut jurnal yang saya dapatkan yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Perancangan Sekolah Mandiri bagi Anak-anak Jalanan di Jakarta, yang disusun oleh Mustaqim, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa kegiatan pengumpulan data dalam perancangan ini menggunakan beberapa metode, yaitu metode observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara. Jadi saya akan menjelaskan salah satu dari metode yang digunakan, yaitu observasi langsung. Dalam perencanaan, teknik observasi bertujuan untuk 1. Mengamati dan mempelajari cara organisasi menggunakan ruang. 2. Melihat pengaruh lingkungan terhadap perilaku serta melihat dan mengamati interaksi antar pelaku atau orang maupun antar orang dengan lingkungan. Jadi saya akan menjelaskan metode observasi langsung menurut jurnal yang saya dapatkan ini. Pengamatan langsung terhadap kondisi lokasi area perencanaan yang mereka ajukan, yaitu kawasan Jakarta Timur, yang nantinya akan digunakan sebagai data primer, meliputi 1. Kondisi yang ada pada usulan lokasi perencanaan yang nantinya dapat berpengaruh dalam kegiatan perancangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan 2. Pengambilan data gambar dari area perencanaan. Jadi hanya itu yang mereka dapatkan menggunakan observasi langsung. Selebihnya mereka jelaskan di dokumentasi dan wawancara. Jadi setelah semua data yang telah didapatkan akan dikumpulkan dan dianalisis, setelah itu akan disajikan dalam bentuk tabulasi maupun secara deskriptif. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan tentang teknik observasi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Nugraha, Stambuk F221190078. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data, yaitu observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah metode di mana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini
maka data yang diperoleh akan lebih tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Observasi partisipatif ini dapat digolongkan menjadi 4, yaitu partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif, dan partisipasi lengkap. Dalam jurnal Sugiono tahun 2007 halaman 66 menjelaskan keempat observasi partisipasi sebagai berikut. Partisipasi pasif, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 2. Partisipasi moderat, dalam observasi ini terdapat kesinambungan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya. Partisipasi aktif, dalam observasi ini peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap. Partisipasi lengkap, dalam melakukan pengumpulan data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data. Jadi suasananya sudah natural, peneliti tidak terlibat melakukan penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti yang tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran mengenai gambaran bagaimana pola asuh ibu bekerja dalam memberikan motivasi kepada anaknya. Peneliti menggunakan observasi partisipasi aktif, di mana peneliti ikut terlibat dalam beberapa aktivitas yang dilakukan oleh informan, tetapi tidak sepenuhnya lengkap. Sebab dengan partisipasi aktif, maka peneliti akan mengetahui bagaimana seorang ibu bekerja dalam memberikan motivasi belajar anak pada saat berada di rumah. Dengan observasi partisipasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan mengetahui sejauh mana seorang ibu memberikan motivasi belajar kepada anaknya. Sekian dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ninda Lestari, Stambuk F221-19012. Kali ini akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data pada jurnal berjudul Pola Aktivitas pada Ruang Publik Taman Trunojoyo, Malang, yang disusun oleh mahasiswa jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya. Menurut saya, jurnal ini menggunakan teknik observasi pemetaan perilaku. Mengapa bisa? Karena dalam jurnal ini dikatakan bahwa pola aktivitas dipengaruhi oleh sistem setting yang ada, serta juga terdapat beberapa peta pemetaan perilaku yang di dalam jurnal ini dikatakan sebagai place-centered mapping. Place-centered mapping itu sendiri dalam jurnal ini dijadikan sebagai alat utama seperti peta yang digunakan dalam mengamati, mengidentifikasi, dan menganalisis pola aktivitas atau perilaku serta pemanfaatan ruang. Nah, untuk pemetaan perilaku itu sendiri pada dasarnya merupakan kegiatan pengamatan langsung di lapangan oleh observer terhadap aktivitas pelaku atau responden pada suatu setting tertentu. Tujuan dari pemetaan perilaku adalah untuk mendapatkan gambaran peta perilaku melalui aktivitas responden pada sebuah gambaran setting tertentu. Berikut adalah salah satu peta yang didapatkan oleh observer sebagai berikut. Pada peta tersebut, penggunaan warna yang berbeda-beda dijadikan sebagai simbol perilaku atau aktivitas-aktivitas pengunjung maupun simbol tempat pada taman ini sendiri. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa jurnal ini menghasilkan pembahasan mengenai pola aktivitas atau perilaku pada ruang publik di Taman Trunojoyo Malang, yaitu active engagement seperti bermain, olahraga, berjalan, makan, dan berjualan, serta passive engagement seperti duduk dan berdiri, yang terjadi pada plaza atau gazebo, playground, grass area, dan pujasera atau pusat jajanan atau tempat berjualan. Pada jurnal ini juga dicantumkan mengenai intensitas pengunjung pada hari kerja yang tergolong rendah hingga sedang, dan pada hari libur tergolong memiliki intensitas yang sedang hingga tinggi.
Pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa area plaza atau gazebo dan playground adalah area yang paling menonjol dari area yang lainnya pada Taman Trunojoyo ini. Berikut adalah peta pola aktivitas atau perilaku dari pengunjung di plaza atau gazebo dan playground. Nah, sedangkan pada bagian grass area, dalam jurnal dicantumkan bahwa grass area merupakan tempat atau bagian dari taman yang memiliki intensitas pengunjung lebih sedikit dari area yang lain, serta pada grass area, aktivitas atau perilaku yang dominan dilakukan adalah passive engagement, yaitu duduk. Berikut adalah peta pola aktivitas pengunjung pada grass area. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ineza Tilas, Tambuk F221191115, dan saat ini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data yang digunakan dalam sebuah jurnal yang disusun oleh Syam Rachmat Marsilia pada tahun 2013 dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, dalam jurnal ini ia membahas tentang transformasi pemukiman suku Dayak Bukit dari pondok menjadi kampung. Dalam metode pengumpulan data, ia menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu observasi langsung dan metode yang kedua yaitu wawancara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode observasi langsung di lapangan, di mana observasi langsung ini adalah tahapan awal yang digunakan untuk melihat tapak dari kampung suku Dayak agar dapat mengetahui keadaan sekitar tapak bisa atau tidaknya menjadi sebuah perkampungan. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang metode yang kedua yaitu metode wawancara. Metode wawancara adalah teknik selanjutnya yang akan digunakan untuk bisa mengetahui gambaran kehidupan sehari-hari suku Dayak, khususnya tradisi bermukim atau membangun. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roda, Standbook F221191023. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah jurnal dengan judul Pengukuran Indeks Arsitektur Hijau atau Green Arsitektur pada lingkungan bangunan kampung adat pada Kampung Duku di Garut dan Kampung Naga di Tasikmalaya, yang ditulis oleh Farul Rozi Ramadan. Pada jurnal tersebut, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan atau mixed antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Keberadaan data dan sumber data merupakan hal terpenting dalam sebuah penelitian, sebab segala informasi guna menunjang penelitian diperoleh dari data. Adapun data dan sumber data yang diperlukan untuk penelitian adalah data tentang indeks arsitektur hijau pada lingkungan bangunan di kampung adat. Data ini didapat dari observasi langsung tentang parameter observasi yang telah ditentukan dan juga didapat dari masyarakat adat melalui metode wawancara. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara. Wawancara sebagai salah satu cara atau teknik berkomunikasi dengan responden. Penelitian survei sangat erat kaitannya dengan pengumpulan data secara primer, sehingga interview merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian survei. Survei sendiri merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi dari responden dengan cara menanyakan sejumlah pertanyaan terstruktur kepada responden. Kunci dan pengumpulan informasi adalah pada proses wawancara. Kecakapan wawancara dalam berinteraksi dengan responden ikut menentukan kualitas informasi yang dikumpulkan. Metode wawancara dalam kegiatan survei bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi terkait topik permasalahan yang akan diteliti. Tidak jauh berbeda dengan wawancara pada umumnya, dalam wawancara survei berlangsung proses interview di mana terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya atau interviewer, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan. Teknik mewawancara dalam jurnal. Jika ditinjau berdasarkan jurnal di atas, maka teknik wawancara tersebut dilakukan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti. Peneliti juga sebelumnya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Serupa dengan kuesioner, pertanyaan wawancara perlu diajukan kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan.
terkait dengan pengukuran indeks arsitektur hijau atau green arsitektur atau cara mengelola lingkungan pada bangunan kampung adat di daerah Kampung Duku di Garut dan Kampung Naga di Tasikmalaya yang diterapkan oleh masyarakat. Analisis yang dilakukan bersifat pengukuran terhadap aspek dan indikator arsitektur hijau. Pengkategorisasian tingkat tinggi rendahnya arsitektur hijau akan menggunakan parameter penelitian yang mengadopsi sistem rating GBCI atau Green Building Council Indonesia. Maka data-data yang dibutuhkan antara lain merupakan dasar pengolahan sampah, kemudian pengolahan sampah lanjutan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber air pada lingkungan bangunan, dan penggunaan energi pada tapak. Nah, dari data-data inilah yang merupakan salah satu sumber informasi yang diperlukan dalam mengevaluasi seberapa paham masyarakat kampung adat di daerah Duku dan di Garut setelah melaksanakan analisis mendalam terhadap data-data, sehingga penulis atau peneliti dapat memberikan output dari masalah-masalah tersebut. Terima kasih.